Horas. Selamat datang di Danau Toba TV Channel. Semoga hari Anda bahagia. Ulos. Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak di Sumatera Utara. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun, bukan mesin. Jenis-jenis ulos. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan dalam bentuk selendang atau sarung saja, kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Tetapi, kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir. Mengulosi adalah suatu kegiatan adat yang sangat penting bagi orang Batak. Dalam setiap kegiatan seperti upacara adat pernikahan, upacara kelahiran, dan duka cita, ulos selalu menjadi bagian adat yang selalu diikut-sertakan. Menurut pemikiran nenek moyang orang Batak, salah satu unsur yang memberikan kehidupan bagi tubuh manusia adalah kehangatan. Mengingat orang-orang Batak terdahulu memilih hidup di dataran yang tinggi sehingga memiliki temperatur yang dingin. Dulunya masyarakat Batak selalu memilih tempat dataran tinggi untuk menghindari perang dan bertahan hidup dari serangan raja-raja atau kampung lain. Demikian juga dengan huta atau kampung yang ada di daerah Tapanuli pada umumnya dikelilingi dengan pepohonan bambu, di mana memiliki kegunaan bukan hanya sebagai pagar untuk menjaga serangan musuh saja, tetapi juga menahan terjangan angin yang dapat membuat tubuh menggigil kedinginan. Ada 3 hal yang diyakini moyang orang Batak memberikan kehidupan bagi tubuh manusia, yaitu darah, napas, dan kehangatan, sehingga rasa hangat menjadi suatu kebutuhan yang setiap saat didambakan. Ada 3 lagi sumber kehangatan yang diyakini oleh nenek moyang orang Batak, yaitu matahari, api, dan ulos. Matahari terbit dan terbenam dengan sendirinya setiap saat. Api dapat dinyalakan setiap saat, tetapi tidak praktis digunakan untuk menghangatkan tubuh. Misalnya, besarnya api harus dijaga setiap saat sehingga tidur pun terganggu. Namun tidak begitu halnya dengan ulos yang sangat praktis digunakan di mana saja dan kapan saja. Ulos pun menjadi barang yang penting dan dibutuhkan semua orang kapan saja dan di mana saja. Sehingga akhirnya ulos memiliki nilai yang tinggi di tengah-tengah masyarakat adat Batak. Sehingga dibuatlah aturan penggunaan ulos yang dituangkan dalam acara adat. Ulos Sibolang. Ulos berarti kain dalam bahasa Batak Toba. Produk ini dibuat oleh komunitas adat yang ada di daerah Batak. Ulos ini dikenakan pada saat acara adat suka maupun duka cita. Namun pada saat ini, ulos Sibolang sering dikenakan pada saat upacara adat yang melambangkan duka cita. Pada saat upacara adat duka cita, ulos ini difungsikan sebagai ulos saput yang dikenakan oleh orang dewasa yang sudah meninggal, tetapi belum mempunyai cucu.
Selain itu, difungsikan juga sebagai ulos tujung yang digunakan oleh suami atau istri yang pada saat pasangannya meninggal dunia. Tetapi sekarang ini ulos Sibolang sudah mulai dikembangkan, sudah bisa digunakan sebagai baju sehari-hari. Misalnya baju untuk fashion atau untuk ke kantor. Pergeseran nilai ini tentu berguna untuk pelestarian ulos Batak, bukan untuk mengganti fungsi, kegunaan, dan konteks. Dinas PPMD yang hari ini Bapak Kadisnya, Bapak Sormin juga sudah hadir. Wah, luar biasa. Lengkap dengan buku-bukunya ya? Iya, lengkap dengan pakaian adatnya. Inilah Putri Air Simbolon dari Dinas PPMD. Disambut dengan Mr. Dr. Mani. Luar biasa ya. Sibolang ya, dari unsur tenun ulos Sibolang dengan sepatu yang tidak kita sebutkan mereknya ya. Luar biasa. Tetap 50% Sibolang, tapi tema mereka ada nggak? Tema kantor dan kerja gitu. Wah, sepertinya mereka office temanya ya. Sepertinya tema kantor ya, luar biasa. Selalu dikunci dengan satu tema. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Dinas PPMD Kabupaten Samosir. Luar biasa. Horas. Terima kasih sudah menonton di Danau Toba TV channel. Semoga hari Anda